udah percaya bahwa itu benar. Tapi kalau di jurnalisme saya yakin bahwa fakta ucapan dengan fakta peristiwa itu ada fakta ucapan itu mungkin lebih di bawah dari fakta peristiwa. Jadi itu aja barangkali Mas Erik ya yang mau saya sebenarnya bukan tambahkan, saya yakin udah disebutkan juga, mungkin saya sampaikan kembali. Terima kasih ya, makasih Mas Ihwan. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Mbak Ika. Iya. Ini juga tadi ada tambahan dari Mbak Meta untuk menjawab Mbak Lufiana tadi, independensi memang sulit tercapai karena media mainstream hanya bisa hidup dari iklan dan investor atau kepentingan pemilik modal. Oke. Lalu ada juga dari Mas Medi, tadi udah angkat tangan duluan. Silakan Mas Medi. Oh, saya oke. Iya. Terlanjur angkat tangan, padahal saya sebenarnya sudah dijawab nih. Oke, terima kasih Ibu host dan terima kasih host dan moderator. Saya Pak Medi dari Papua, kaum awam yang menikmati jurnalistik. Baik, dulu ya, saya komen dulu, ini komentar saya, maksudnya pendapat saya, setelah itu saya tanyakan satu saja untuk Pak Ikam. Oke, gini. Dulu memang pada saat reformasi kita seperti terbuka begitu. Saya saja sendiri pada saat tahun 98 itu saya bikin buletin sederhana itu ke kelompok komunitas kami selama 2 tahun. Bebas sekali. Sangat bebas. Setelah itu kita beralih profesi dan ada beberapa kali saya tulis artikel juga di beberapa media massa. Setelah itu hilang lenyap sudah 20 tahun yang lalu. Dan setelah malam ini saya seperti kayak nostalgia ini. Oke, tema kita, suara saya cukup jelas ya? Cukup. Ya, kebetulan kita jauh di Papua sudah dini hari ini. Pukul 00.15. Oke, tema ya tentang jurnalisme di tengah pusaran media sosial. Ya, apapun yang terjadi sudah ada di pusaran ini. Sebab semua penggiat media sosial ini kalau mau mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, ya seperti tadi Ibu katakan itu, kita verifikator media mainstream ini sebagai verifikator, kita dapat informasi, kalau kita sudah memasukkan linknya media mainstream, itu sudah tidak bisa terbantahkan lagi, sudah pasti dipercaya. Sedangkan untuk yang informasi yang lain kayaknya masih mau dipertanyakan lagi. Begitu, jadi kalau dibilang ya sebenarnya media sosial, pers ya ini sudah terangkat sebenarnya. Begitu. Yang itu memang media sosial ini sangat berpengaruh sekali, seperti peristiwa Rompi Kuning itu di Prancis ya, kemudian di Mesir, waduh. Nah, kemudian ya terakhir ini yang kemarin itu waktu pemilihan presiden dan ya itu media sosial semua itu dan akhirnya pers juga masuk ke situ, bergabung ke situ. Oke, terakhir yang saya tambahkan ya informasi tentang yang kesalahan ternyata itu bukan kesalahan dari pers, tapi ternyata tidak tahu pers abal-abal atau tidak, yang tentang konser amal dari Pak Jokowi itu. Aduh, itu beberapa tempat kita buka, wah kenapa harus, ternyata informasinya tidak begitu. Oke, itu pendapat saya. Kemudian saya mau tanyakan satu saja. Bisa bertahan berapa lamakah pers yang yang kalau dibilang yang menggunakan konvensional, yang menggunakan koran, kertas, itu bisa berapa lama, Pak Ikam? Bisa berapa lama, Pak narasumber, bisa bertahan ini? Saya rasa mungkin akan hilang ini, tapi apa masih bisa bertahan ini dengan yang Vicon ini, virtual ini, gitu. Mungkin berapa tahun ke depan bisa kita lihat koran itu berapa tahun lagi begitu. Itu dari kami, salam sejahtera untuk kita semua dari Papua. Terima kasih host dan moderator. Terima kasih Mas Medi. Untuk tanggapan dan juga pertanyaannya, bisa langsung dijawab Mas Iwan. Oke, terima kasih Mbak Astrid dan teman-teman, Bu Ika, Mbak Lufi, dan teman-teman yang lain. Saya mencoba menanggapi sedikit ya dari pertanyaan teman-teman. Pertama dari Pak Laurentius tadi yang dari Papua, ya sangat senang teman-teman dari Papua bisa hadir sekarang gitu ya, walaupun di sana tengah malam.
Nah, menarik sekali tadi cerita pengalaman bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh wartawan-wartawan di Papua ya. Jadi ya sebenarnya nggak cuma Papua, tapi tantangan jurnalis di daerah itu sangat sangat beragam. Ya. Kebetulan saya ketika pertama kali menjadi wartawan itu saya dulu di Medan, Pak Laurentius. Jadi saya memang dari daerah, gitu ya. Tamat kuliah saya jadi wartawan di daerah di Medan, gitu ya. Dan saya paham betul bagaimana tantangan yang dihadapi oleh teman-teman wartawan di daerah. Sangat luar biasa. Pertama adalah ketika mereka berhadapan dengan kehidupan media yang sangat susah untuk hidup karena dari sisi bisnis tidak menguntungkan, tapi wartawan itu dituntut untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri di luar gaji yang diperoleh dari wartawan. Disitulah terjadinya banyak wartawan amplop, gitu ya, wartawan bodek dan seterusnya. Itu terjadi. Dan kita nggak bisa bohong, itu terjadi juga. Ketika awal-awal dulu reformasi, itu begitu euforia, banyak orang bikin media, ya, baik itu koran harian, koran mingguan, gitu ya. Belum ada online waktu itu, gitu ya. Itu terjadi. Bagaimana semua wartawan berhadapan dengan kondisi gaji kecil, terus godaan untuk bisa membuat berita yang tidak baik, yang potensi suap sangat besar, gitu ya. Itu terjadi dan saya menghadapi itu. Jadi memang menurut saya tantangan di daerah itu jauh lebih berat ketimbang jadi wartawan di Jakarta. Ketika saya pindah ke Jakarta, gitu ya, pindah kerja di TV, saya liputan dikasih mobil operasional misalnya, semua kita dikasih fasilitas, tapi di daerah itu nggak ada. Jadi luar biasa. Jadi, nah godaan untuk bisa bertahan menjadi wartawan yang idealis itu justru memang paling berat itu dihadapi di daerah. Karena godaan, apalagi di Papua, saya yakin Papua juga godaannya sangat berat, gitu ya, berhadapan dengan pemerintahan yang kita tahu pasti selalu ada kesalahan-kesalahan, gitu ya. Papua juga menjadi daerah yang dalam survei AJI itu termasuk yang kebebasan persnya cenderung sangat kecil, gitu ya. Beberapa kali jurnalis asing itu diusir, ya, seperti yang pernah dialami oleh jurnalis BBC, ya, tanpa ada alasan yang jelas karena dianggap mata-mata dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Saya nggak tahu, mungkin Pak Laurentius bisa cerita banyak tentang hal ini, gitu ya. Tapi intinya adalah memang kalau ditanya harus idealis, ya harus idealis. Ketika menjadi seorang wartawan, ya memang resikonya adalah kita berhadapan dengan kepentingan publik atau kepentingan pribadi atau kepentingan pemilik. Bagi saya, ketika kita menjadi wartawan, maka kita harus menceburkan hidup kita menjadi orang yang untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Jadi harus tahan godaan, gitu ya. Nah, itu ya tantangan yang dihadapi oleh ini. Apalagi sekarang kalau teman-teman bikin media online itu kan pasti struggling lah dari sisi bisnis, gitu ya. Bisa hidup nggak, bisa menjadi wartawan nggak. Nah, godaan-godaan untuk bisa menerima suap itu kan sangat besar. Nah, mungkin itu. Kalau ditanya survei ini mungkin nanti jadi lahannya perspektif nih kalau jadi ini ya. Tapi Pak Laurentius, setahu saya, Dewan Pers itu setiap tahun dia bikin survei indeks kebebasan pers di 34 provinsi, termasuk di Papua. Saya sempat membaca selintas bagaimana kebebasan pers itu sangat di Papua tuh cenderung agak ini, gitu ya. Faktor penyebabnya adalah tekanan dari pemerintah, tekanan dari pemilik media, dan dari aparat, termasuk juga dari partai politik. 4 elemen itu yang dianggap sebagai aktor-aktor penghambat kebebasan pers di beberapa daerah. Mungkin di Papua juga termasuk itu. Nah, itu terjadi dan ya disitulah tantangannya bagaimana kita harus menjadi, tadi istilah saya adalah jurnalis aktivis, bukan jurnalis profesional. Oke, jadi jurnalis profesional itu kita akan menyenangkan hati pemilik. Tapi ketika kita menjadi jurnalis aktivis, di pikiran kita adalah bagaimana kita bisa membuat berita yang berkualitas untuk kepentingan publik. Saya pikir itu. Kemudian menyambung dari Mbak Lufiana tadi, saya sepakat dengan Mbak Lufiana ya, tentang bagaimana pentingnya independensi ruang berita, independensi media terhadap intervensi pemilik media. Tadi mungkin kalau misalnya Mbak Meta bilang nggak masalah terhadap bagaimana pemilik media intervensi, saya cenderung tidak sepakat, gitu ya. Karena bagaimanapun media, apalagi televisi, itu kan menggunakan frekuensi publik. Ya. Frekuensi publik itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pemilik media. Ya. Kalau misalnya pemilik media bikin koran, itu untuk menyenangkan hati dia, silakan. Karena korannya dijual, laku atau nggak laku. Tapi ketika media televisi, dia menggunakan ranah publik,
kita di rumah bisa nerima siaran TV tanpa bayar, dan itu dimanfaatkan oleh kepentingan politik, itu jadi masalah. Nah, dalam konteks itu menurut saya kepentingan politik pemilik media untuk dunia penyiaran menurut saya harus dibatasin, harus diregulasi. Meskipun dalam undang-undang penyiaran sudah ada tentang pengaturan itu, tapi kan dalam pelaksanaannya masih kita lihat masih cenderung ada ya. Pemilik media masih bisa bebas bermain politik, bahkan sekarang pemilik media itu adalah bagian dari koalisi pemerintahan misalnya. Nah, ketika itu terjadi, kita bisa tahu bahwa konten-konten berita yang dihasilkan pasti tidak akan menjadi lebih kritis terhadap pemerintah. Itu kan sebuah kewajaran, karena memang pemiliknya menghendaki seperti itu. Dan Mbak Lufiana yang dulu pernah kerja di TV pasti sudah merasakan hal itu. Gitu. Dan saya juga kerja di TV, saya bisa merasakan juga bagaimana pemilik media itu juga pasti punya kepentingan, ya. Meskipun tidak kepentingan politik, tadi kepentingan ekonomi juga bisa bermain di situ. Nah, tantangan-tantangan itu selalu dihadapi oleh teman-teman wartawan, jurnalis, dan disitulah memang yang menjadi menariknya menjadi seorang wartawan. Ya. Terus Bu Ika kan seharusnya bisa ngomong lebih banyak lagi, tapi saya sepakat sih memang bahwa media itu menjadi verifikator. Media harus bisa menuntun publik untuk menemukan kebenaran gitu ya. Meskipun kebenaran itu relatif, tapi paling tidak ketika media melakukan tugas jurnalistiknya dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang ketat, menurut saya maka berita yang dihasilkan adalah berita yang faktual, berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu saya yakin pada akhirnya media yang terpercaya itu adalah media yang bisa menerapkan prosedur jurnalistik ini secara benar. Terus tadi nyambung dengan Pak Medi, akan bertahan berapa lama sih kira-kira koran gitu ya, atau media konvensional gitu, di tengah new media sekarang ini? Agak susah menjawabnya, tapi yang jelas memang kemajuan teknologi sekarang ini membutuhkan adaptasi gitu ya. Kalau mungkin koran sekarang cenderung turun, ya memang itu realitasnya seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan oleh pemilik media adalah bagaimana mengubah model bisnisnya. Ya. Oke, kalau misalnya koran tidak bisa mendapatkan untung banyak, tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan platform yang lain. Itu kenapa misalnya Kompas, Tempo, itu kan nggak cuma mengandalkan korannya, tapi dia bikin online juga kan, kompas.com, tempo.co, dan media-media lain juga seperti itu. Kemudian mereka bisa mencari sumber-sumber pendapatan lain dari yang lain, tidak cuma dari oplah penjualan koran gitu ya. Jadi memang ya tuntutannya seperti itu. Jadi model bisnisnya harus berubah, nggak bisa cuma mengandalkan jualan koran karena pasti akan menurun, dan karena itulah harus bisa melakukan strategi bisnis yang lain, diversifikasi dan seterusnya. Itu yang sekarang terjadi kan. Koran Tempo sekarang sudah bikin premiumnya, Kompas gitu ya, harus langganan ketika kita mau baca media online-nya. Nah, itu kan sudah terjadi ya. Subscriber harus berbayar gitu ya. Meskipun mungkin tidak banyak orang gitu ya yang mau membayar, tapi paling tidak itu kan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik media untuk bisa mengembangkan model bisnis yang baru. Benar bahwa koran akan satu saat akan berat, tapi peluang-peluang yang lain menurut saya bisa dimanfaatkan oleh pemilik media. Itu sih paling tambahan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain silakan untuk menambahkan. Ini sebenarnya ada dua nih Mas, ada dari Mbak Ika lagi, dan punten Mbak Ika, tadi aku salah, ternyata ada dari fansnya Mas Erik dulu, tadi setelah udah mengangkat tangan sebelum Mbak Ika. Silahkan Mas Insan, fansnya Mas Erik. Halo, terima kasih Mbak Moderator Asri Dinar. Paling mau sharing aja sih. Biasanya kalau sama Erik ngomongin ini pasti nggak jauh dari oligarki media, monopoli of common sense, gitu. Urgensi media dan konglomerasi gitu ya. Tapi mungkin ini lebih menarik saya melepaskan aspek teoritis sebagai dosen politik dan balik lagi ke zaman dulu ketika saya jadi redaktur di salah satu media massa online gitu. Jadi justru yang saya tekankan yang bisa mempengaruhi dinamika jurnalisme ini juga karena ada kehadiran brand consulting yang melayani pejabat-pejabat publik atau calon
pejabat publik untuk merebrand diri. Mungkin bukan cuma pejabat publik aja, tapi juga orang-orang kayak Lipi Zeng yang kayak gitu-gitu. Kok dia bisa terkenal? Gitu. Pasti ada beberapa media atau wartawan yang kemudian dia dekat atau gimana, dan kemudian bisa memberitakan dia gitu. Kayak, saya pernah punya pengalaman itu kan ketika saya jadi redaktur, tiba-tiba dapat telepon dari salah satu PR consultant atau branding consultant gitu ya, dia minta saya menelpon Bupati X di Jawa Barat untuk menanyakan informasi tertentu yang intinya itu terkait dengan konflik lahan, dan pertanyaannya udah disetting dan saya akan dibayar sekian juta gitu. Dan itu intinya sekian juta itu cuma butuh satu artikel aja gitu, dan wow gitu. Dia berani bayar sekian juta untuk media yang nggak kita kenal. Gimana media-media yang di Alexa dia peringkatnya lebih baik kayak gitu kan. Dan menurut saya ini salah satu yang perlu dibahas oleh perspektif untuk kedepannya gitu. Jadi mungkin bisa undang juga orang-orang branding consultant gitu. Karena kan kalau saya lihat logika mereka bekerja itu kan mirip sama advertising agency ya. Jadi kayak kalau di advertising agency kan kita punya konten strategik, ya, terus kayak key message-nya ditransformasikan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam event, termasuk dalam buzzer, kayak gitu-gitu. Ada buzzer manager kayak segala macam, dan ada yang ngontak media. Nah itu oke, karena itu promosi produk gitu, let's say. Tapi ini ketika permasalahannya adalah steering trouble atau masalah politik gitu. Ini kan kemudian menjadi ancaman tersendiri bagi pelaksanaan demokrasi dan jurnalisme di Indonesia, dan bagaimana peranan pers itu sendiri sebagai salah satu pilar demokrasi gitu. Mungkin penekanan saya penting untuk membahas konsultan branding ini gitu ya, karena mereka kan siap untuk membayar media berapa aja gitu, dan klien-klien mereka bukan cuma politisi, tapi juga partai-partai politik besar gitu yang siap untuk membayar berapapun dan hiburan dalam bentuk apapun kepada para redaktur gitu. Ya mungkin itu aja sih sharing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Insan. Lagi-lagi dapat insight baru dari sisi politiknya nih. Dan ada yang menanggapi juga, Mas Fahmi Anwar, sulit dipungkiri kini jurnalistik menjalankan public relation media. Ia bekerja. Pemilik medianya sampai dengan sponsornya. Ya, ini menambahkan tadi dari Mas Insan, dan Mbak Ika, mungkin ada tambahan lagi Mbak, khususnya dari lokal media. Oke, baik, makasih. Saya pas tadi lihat peserta ada dari Papua, dari Sorong. Pak, saya pernah ke Sorong Selatan, Pak Lorenz. Hampir kita ketemu ya. Jadi saya pas lagi lihat teman-teman banyak dari lokal, saya teringat saya minggu kemarin tuh nonton salah satu acara semacam political talk show gitu ya, tentang bagaimana industri local newspaper di Amerika itu is dying ya. Jadi 1 dari 5 koran lokal atau media lokal di Amerika itu tutup ternyata. Bahkan ada satu county ya, county itu kabupaten kalau di kita ya, itu nggak ada local newspapernya. Jadi nggak ada koran lokalnya. Akibatnya apa? Akibatnya sempat ada kepala kepolisian daerah gitu ya, dan majornya itu naikin gajinya sendiri. Jadi gajinya dinaikin tapi itu nggak ketahuan sama publik karena emang nggak ada local newspapernya di situ gitu ya. Jadi nggak ada yang mengawasi kebijakan-kebijakan publik gitu ya, saking krisisnya local newspaper gitu. Jadi kalau saya lihat di sini banyak teman-teman dari daerah, semoga masih semangat gitu ya, karena jangankan di kita, di Amerika pun itu krisis local newspaper, local news itu krisis. Penyebabnya apa? Yang paling dituding kan biasanya penghasilan tradisional local newspaper ini kan
banyaknya dari iklannya. Akhirnya yang menjadi salah satu penyebab krisisnya itu kan memang adalah Google dan Facebook. Karena beriklan di sana lebih efektif gitu ya, lebih efektif. Kalau di local newspaper itu kan iklannya apa, paling misalnya jual beli mobil, ada yang mau rumah dikontrakin gitu ya, atau produk-produk lokal. Nah itu akhirnya ternyata lebih efektif di Facebook dan Google, sehingga orang meninggalkan untuk beriklan di media lokal sampai akhirnya itu mati. Nah kalau di US wacananya ini saya mohon maaf kalau konteksnya, mungkin kalau konteks Indonesia bisa Mas Ikhwan yang mengkontekstualisasikan, karena saya kalau di Indonesia bukan ininya. Jadi kalau di US itu akhirnya mereka minta agar ada usulan masalah pajak. Pertama misalnya kalau ada media lokal, perusahaan media lokal itu pajaknya dikurangi, kalau bisa kecil gitu ya. Kedua, harusnya platform-platform digital ini yang sekarang kan rata-rata media online itu kan kita akhirnya juga pasang di Facebook gitu ya, pasang di Facebook biar yang lihat lebih banyak. Cuma kan sebenarnya hampir nggak ada sebenarnya, uangnya tuh kecil banget yang mengalir ke. Nah, coba nanti kita tanya ke CNN Indonesia.com nih berapa sih uangnya, itu kecil sekali. Nah akhirnya didorong agar sebenarnya ini dipajakin gede platform-platform ini. Kenapa? Karena akhirnya yang banyak ngeklik itu orang yang banyak lihat kan dari situ. Sedangkan orang kadang-kadang kan cuma lihat judul sama lead-nya, ya kan? Lihat judul sama lead-nya di-share, lihat judul sama lead-nya di-share. Kita nggak lihat, akhirnya kalau nggak lihat kan kita kira nggak ngeklik ke situs beritanya itu ya. Jadi kita cuma share aja gitu. Nah yang terakhir memang wacananya, saya sebenarnya udah sempat ngobrolin juga, tapi mungkin bisa dibahas apakah cocok dengan konteks Indonesia apa enggak. Nah yang terakhir itu sebenarnya wacananya adalah menyediakan public funding untuk local newspaper gitu ya. Jadi semacam kita mari support local news kita, karena emang kalau nggak ada sama sekali tuh dampaknya sangat berbahaya. Nah kira-kira itu aja dari saya, tambahannya mungkin kalau untuk konteks Indonesia Mas Ikhwan lah jagonya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Ika. Lagi-lagi insight yang baru karena yang lain. Aku di-mute. Oke, tidak. Tidak di-mute lagi. Oke. Ya, tadi menarik banget karena Mbak Ika juga ngasih salah satu insight lagi. Di luar ternyata malah local newspaper-nya ada yang tidak ada gitu. Sehingga fungsi media sebagai pengawas pemerintah itu ikut hilang. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Pak Soekarno biasanya nih. Soekarno juga fansnya Mas Erik ya? Ya. Aco. Ya, oke. Oke. Silakan Mas. Ya, ini sebenarnya kemarin sama Mas Insan kita bahas oligarki kan, jadi kayak apa yang dibahas tadi itu memang nyambung sih dengan yang kemarin gitu kan, bahwa mesti ada namanya media aktivis seperti apa dan media yang profesional seperti apa juga gitu. Nah, saya juga pernah bikin bareng-bareng waktu itu sama Mas Dadi Laksono sama Romo Sandiawan untuk bikin sebuah media aktivis waktu itu. Cuma masalahnya pendanaannya itu yang agak sulit untuk kita rengkuh gitu kan. Nah, ketika pendanaan itu sulit kita rengkuh, ternyata itu ada tawaran juga ternyata dari media-media besar untuk menanamkan modal ke situ. Cuma karena kita latar belakangnya rada idealis itu, kita menolak itu gitu. Nah, karena kita menolak, jadi akhirnya kita nggak bisa berkembang gitu. Nah, padahal kalau dari dari kita turun ke basis gitu, ibaratnya kan ke masyarakat, terus ke buruh, kemana-kemana, itu antusiasme tinggi. Cuma kita nggak tahu ini cara manajemen pendanaan yang baik itu seperti apa waktu itu. Dan memang sudah ada konsep gitu, kayak koperasi media itu kayaknya keren gitu kan, dan kayak gimana gitu, soalnya kan kayak kita ngeliat AP, Associated Press, yang kayak di Amerika itu kan dia bentuknya koperasi kan.
Dan kita juga misal lihat yang di luar media gitu, kayak misalkan klub sepak bola di Barca gitu, Barcelona, itu juga sistemnya kan kayak demokrasi ekonomi gitu. Nah ini bisa ini nih, jadi sesuatu media yang di luar kendali kelompok manapun, tapi itu benar-benar dari akar rumput itu kita bersuara. Cuma ya itu kendalanya, dananya itu yang kita nggak bisa kuat di situ. Jadi mungkin begitu aja kali ya ininya, sharing saya. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih Mas Ano untuk sharing-sharingnya. Ternyata memang banyak yang ini ya, banyak yang nyambung ya akhirnya dari obrolan minggu lalu juga. Oke. Oh, silakan Mas Laurentius. Punten sebelumnya Mas, untuk yang lain, untuk yang sedang tidak berbicara, mungkin bisa di-mute dulu supaya tidak mengganggu orang yang sedang berbicara. Oke, terima kasih Mas Laurentius, silakan. Ya, terima kasih banyak tadi teman-teman sudah sharingkan pengalamannya. Saya cuma mau tanya sama Mas Ikhwan soal penjelasannya, dan teman-teman tadi ada Mas Erik tadi luar biasa untuk memajukan pers di Indonesia. Saya minta sedikit Mas Ikhwan surveinya untuk para jurnalis ini, apakah rata-rata pendidikan ini tingkat mana? Artinya, karena kalau memang rata-rata tingkat SMA, maka pandangan atau pemahaman mereka soal jurnalis, saya tidak merendahkan teman-teman yang cuma SMA, tapi soal bagaimana daya tangkap mereka terhadap pemberitaan atau ketajaman penulisan itu juga menjadi kendala. Nah, mungkin Mas Ikhwan waktu mengadakan survei, apakah rata-rata para jurnalis ini tamatan sarjana atau cuma SMA? Itu aja Mbak, saya cuma minta pendapat dari Mas Ikhwan. Ya. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Mas Ikhwan dan mungkin teman-teman lain juga yang menjadi jurnalis. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Sebelum ke Pak Laurentius, saya coba menanggapi dari Panas Erik tadi ya. Mas siapa namanya ya? Panas Erik. Insan namanya Mas Insan, Mas. Mas Insan ya, tentang bagaimana fenomena PR atau branding konsultan ya. Ini menarik sebenarnya. Tadi saya juga sempat singgung di materi di PPT itu bahwa memang ada fenomena sekarang bagaimana media sosial itu dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok kepentingan untuk menciptakan opini publik atau membuat isu-isu tertentu. Ya. Nah, kan kita tahu bahwa di trending topik di media sosial itu kan bisa direkayasa, bisa dibikin gitu ya, dengan menggunakan robot-robot dan seterusnya. Itu kan bisa dilakukan. Nah, itu dilakukan oleh banyak politisi gitu ya. Dan tadi saya sempat kasih contoh di Inggris, di Amerika gitu kan, presidennya Boris Johnson itu lebih memanfaatkan media sosial untuk bisa mempengaruhi publik ketimbang media mainstream gitu ya. Begitu juga Donald Trump gitu kan, bagaimana dia memanfaatkan Facebook untuk bisa berkomunikasi dengan supporternya. Dan fenomena ini terjadi gitu ya. Dan ini tidak terjadi mungkin 10 tahun yang lalu. Kalau kita dulu bicara opini publik, teori opini publik itu kan selalu menggunakan media konvensional gitu ya. Jadi opini publik selalu terbentuk karena pemberitaan media, karena frame media baru muncullah opini publik. Tapi sekarang enggak. Sekarang opini publik bisa muncul dengan menggunakan media sosial tanpa harus menggunakan media mainstream. Nah, masalahnya adalah sekarang ketika sudah muncul opini di media sosial, kemudian diafirmasi lagi oleh media mainstream. Itu yang jadi masalah. Kan tadi saya bilang, sekarang itu kan yang jadi salah satu news value itu adalah informasi apa yang viral di media sosial, informasi apa yang menjadi trending, yang jadi pembicaraan di media sosial. Itu yang menjadi salah satu news value, jadi nilai berita. Jadi saya sebagai seorang produser misalnya, ketika saya mau menentukan rundown acara, rundown berita yang mau tayang, saya akan lihat dulu nih, apa yang lagi trending topik di media sosial. Ketika misalnya ada isu tentang undang-undang sekarang itu komunisme itu dianggap gitu ya, maka saya akan mainkan isu itu.
Padahal isu itu bisa saja muncul karena persoalan rekayasa opini di media sosial. Dan itu yang terjadi. Dan memang saya bilang lagi, karena sekarang media mainstream sangat tergantung dengan media sosial, ya, kita ingin tahu bagaimana karakter penonton kita, bagaimana demografi penonton kita, bagaimana psikografi penonton kita, itu melalui media sosial semua. Itulah sebabnya kenapa sekarang hampir semua orang, politisi terutama, itu memanfaatkan media sosial. Baru kemudian target selanjutnya adalah media mainstream. Tapi dia yang penting bikin dulu nih isu di media sosial, kemudian itu yang nanti akan ditangkap oleh media mainstream. Yang kadang-kadang media mainstream tadi itu, ketika ada viral aja sedikit gitu ya, ada video viral langsung dimainkan. Karena apa ya? Karena memang itu logika bisnisnya. Itu yang sedang menjadi perhatian penonton. Kalau saya mau main isu yang lain, yang di luar yang viral tadi, nggak ditonton, ratingnya rendah. Jadi persoalan rating, clickers tadi itu juga yang menyebabkan pada akhirnya media mainstream ikut-ikut dengan isu yang muncul di media sosial. Dan ini kerjaannya PR semua. Contoh Livi Zhang itu contoh menarik. Kalau kita lihat ke dalam, ternyata itu memang kepintaran si PR-nya yang bagaimana memoles sosok si Livi Zhang itu, yang dianggap orang hebat, sutradara hebat, bisa masuk nominasi Oscar filmnya, gitu ya, sutradara Hollywood dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan PR-nya sebenarnya, dan itu dikutip mentah-mentah oleh media mainstream, diundang ke studio, bahkan pejabat di Indonesia juga mengundang dia kan. Gitu. Itu kan kemampuan PR-nya juga gitu. Nah ini yang terjadi sehingga pada akhirnya ya itu yang dikorbankan dalam hal ini adalah siapa? Masyarakat, publik. Kita dicekoki oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Informasi-informasi yang sebenarnya itu adalah kreasi atau desain dari kelompok kepentingan tertentu. Itu yang mungkin terjadi. Dan ini memang menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Kemudian tadi Ibu Ika cerita banyak tentang bagaimana media lokal di Amerika. Kita sangat terima kasih sudah dikasih pemahaman itu gitu ya. Dan kalau kita ngomong media lokal di Indonesia, itu juga memang jadi persoalan. Ada beberapa media yang memang mampu menjadi kontrol pemerintah daerah setempat, tapi menurut saya, dari pengamatan saya selama ini, lebih banyak justru yang menjadi humasnya pemerintah. Gitu ya. Jadi banyak sekali media-media di lokal itu yang justru hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah. Karena apa? Karena mungkin ya di situ ada permainan memberi dana, wartawan yang mungkin ini gitu ya, tapi nggak semua. Di luar itu tetap ada, banyak juga sebagian kecil media-media yang tetap idealis. Saya yakin Pak Laurentius ini termasuk salah satunya pemilik media yang terus berusaha idealis dengan misi jurnalistiknya gitu ya, ingin mencerahkan masyarakat Papua, ingin mengontrol pemerintah setempat supaya bagaimana dana-dana alokasi daerah itu sampai ke masyarakat gitu ya. Itu kan persoalan yang harus diangkat oleh media-media lokal. Ya. Dan menurut saya menarik ketika tadi saya kasih contoh di Jogja itu beberapa media lokal itu berkolaborasi. Mereka wartawan-wartawannya berkolaborasi membuat liputan investigasi di luar proyeksi dari medianya sendiri. Dan mereka berkolaborasi kemudian diberitakan, di-sharing ke beberapa media, diberitakan secara sebenarnya, itu efeknya luar biasa. Dan mereka bisa menembus narasumber-narasumber yang bagus. Itu terjadi karena kolaborasi. Karena nggak bisa satu orang wartawan di satu media aja yang bisa melakukan hal itu. Tetap butuh butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan pihak lain, gitu ya. Panama Papers, gitu misalnya contoh kalau kita ngomong tentang Panama Papers itu kan terjadi bisa mendapatkan liputan yang sedemikian hebat itu kan karena kolaborasi banyak ruang berita kan di beberapa negara, di Indonesia, di beberapa negara itu kan kolaborasi semua. Nah menurut saya peluang yang baik juga tuh Pak Laurentius, bagaimana orang lokal, orang-orang di daerah itu nggak bisa hanya bermain sendiri, idealis sendiri, tapi cobalah rangkul beberapa orang yang kira-kira satu visi gitu ya, yang satu ini, dan buat kolaborasi, membuat karya-karya liputan investigasi yang kira-kira bisa mencerahkan publik. Itu sih tambahan dari saya. Kalau ditanyakan survei, saya belum punya data ya, saya belum pernah survei Pak Laurentius, tapi yang jelas memang kalau media mainstream, media yang sudah established gitu ya, memang wartawannya jelas sangat persyaratannya adalah S1 gitu ya.
S1-nya memang nggak harus jurnalistik, mau bidang apapun gitu, tapi itu dilakukan untuk media yang sudah established, yang sudah besar. Tapi kan kalau media-media di daerah kan menurut saya kan nggak semua seperti itu. Mungkin rekrutmennya lebih longgar gitu ya, dan justru di situlah tantangannya. Tapi sekali lagi, pendidikan S1 juga nggak menjamin bahwa dia akan menjadi seorang jurnalis yang hebat. Gitu ya. Karena kembali lagi, menjadi wartawan itu kan panggilan nurani ya. Menjadi wartawan itu kan persoalan minat, bakat gitu ya. Pendidikan yang hebat juga belum menjamin kalau dia tidak punya passion yang baik untuk menjadi seorang jurnalis. Saya pikir itu tambahannya dari saya, Mbak Astrid. Terima kasih buat teman-teman. Ya, oke. Terima kasih Mas Iwan untuk penjelasannya tadi. Ini kita udah hampir jam 11, nggak kerasa hampir 3 jam diskusi ini berlangsung. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Mbak Luffy lagi nih kayaknya. Aku boleh nanya nggak sama Iwan? Aku penasaran ya. Boleh ya? Pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Oke. Gini Wan, ini menyambung yang tadi ya. Jadi tadi tuh ini kasihan sama Pak Lawrence ya, udah jam, aduh kita nih di Indonesia Barat emang udah mau jam berapa di jam 1. Maaf ya Pak Lawrence dan teman-teman. Jadi gini, aku penasaran soalnya. Jadi kan dulu ketika tidak ada media sosial, kan kalau publik minoritas gitu ya, publik minoritas tuh misalnya buruh lah, perempuan, miskin kota, dan lain-lain itu, kalau mau menjangkau media itu sangat susah gitu ya. Bahkan untuk dulu ininya kan sangat kecil ya. Misalnya mau protes aja atau mau pemberitaannya atau mau acaranya dimuat itu misalnya harus menuliskan surat pembaca gitu. Nah, jadi dan itu juga menunggunya lama kapan dimuatnya gitu ya. Nah, ketika ada sosial media itu area atau ruangnya kan jadi lebar gitu ya. Terus tapi yang kalau saya mendengar Iwan tadi sebenarnya kan ini sesuatu yang bagus bagaimana publik kemudian mempengaruhi ruang redaksi gitu ya. Jadi tapi publik yang mana dulu gitu, karena kemudian kalau saya menjelaskan, kalau saya dengerin pernyataan Iwan kok publiknya bisa bicara, bisa mempengaruhi ruang redaksi, tapi yang diambil adalah yang diomongin banyak orang dan menjadi trending topik gitu. Artinya bahwa ini outletnya banyak gitu, menyebar di mana-mana gitu. Kamu mau apa sih di media sosial? Semuanya ada, pasar bebas gitu. Tapi ternyata tetap aja media yang mengambil tuh yang trending, dan trending ini selalu yang ini yang tadi dikatakan Iwan gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah Iwan setuju nggak sih di masa sekarang ini publik mempengaruhi sosial media? Tapi yang kedua, media itu tidak lagi mengambil sama seperti perlakuan di media mainstream sebelum ada sosial media, tetap saja yang diambil adalah bukan suara minoritas gitu. Yang tetap aja diambil adalah suara-suara yang gegap gempita, yang public relation gitu ya. Apa maksudnya yang uangnya banyak ini? Karena kan saya percaya pernyataan yang mengatakan bahwa yang menguasai sosial media di dunia ini ada dua kan. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah pengusaha karena dia punya menguasai ini ya alat-alat digital ya. Jadi yang menguasai sosial media dia yang menguasai alat ini gitu. Nah, apakah itu yang terjadi sekarang gitu? Karena saya bekerja di isu perburuan juga itu susah banget gitu untuk masuk ke media walaupun sudah ada sosial media ya. Itu sih. Terima kasih Astrid, terima kasih Iwan. Silakan Mas Iwan. Ya, terima kasih Mbak Luffy. Ini harusnya saya yang bertanya ke Mbak Luffy yang menjawab gitu ya. Ini kebalik ya. Karena jauh lebih senior tim saya Mbak Luffy. Oke Mbak Luffy, dengan tidak bermaksud untuk ini, tapi saya sharing aja di pengalaman di tempat saya misalnya. Tapi saya sepakat bahwa memang publik itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi ruang redaksi. Media sosial itu bisa mempengaruhi ruang redaksi. Kehadiran media sosial ini kan membuat tadi di gambar Luffy ruang orang untuk berbicara, berekspresi itu kan semakin luas gitu ya.
Itu kan sebuah fenomena yang bagus, gitu ya, yang positif, gitu ya. Demokratisasi itu semakin terbuka karena semua orang bisa ngomong, semua orang bisa bicara, dan punya kesempatan yang sama. Ya. Kalau dulu mungkin orang yang punya modal aja, yang punya duit yang bisa bicara di media, tapi sekarang siapapun bisa ngomong. Nah, dalam konteks media sosial ya itu terjadi, gitu kan. Tapi ketika kita masuk ke persoalan news judgment di ruang redaksi, itu satu hal lain lagi, satu hal yang persoalan lagi, gitu kan. Ternyata memang ada logika bisnis yang berbicara di situ menurut saya. Jadi tadi saya bilang ketika kita membuat konten program gitu ya, konten berita misalnya, kita harus berpikir bahwa apakah memang konten itu akan ditonton. Nah, untuk tahu bahwa konten itu akan ditonton dari mana indikatornya? Dari salah satu indikatornya adalah dari ya tadi itu trending topic gitu ya. Misalnya hari ini lagi heboh perceraian artis misalnya. Yang mau nggak mau kita harus main isu itu gitu ya, agar orang nonton gitu. Agak aneh kalau kita isunya sekarang lagi tentang corona misalnya, tiba-tiba kita main isu yang berbeda, nggak akan ditonton. Ratingnya rendah dan dampak selanjutnya adalah iklan akan sedikit masuk gitu ya. Jadi memang logika bisnisnya seperti itu. Dan pada akhirnya apa? Opini atau isu yang muncul di media sosial itu terkesan menjadi news value yang baru. Itu yang terjadi. Tapi saya bisa tekankan juga bahwa di samping itu juga ada juga yang namanya editorial judgment, gitu kan. Kan di newsroom itu ada editorial meeting. Gitu ya. Di situ kan akan dibahas apa saja materi yang akan tayang. Nah, di situ kan terjadi perdebatan. Nah, menurut saya masih banyak kok orang-orang yang kerja di media itu yang idealis, yang aktivis, kira-kira gitu ya, yang nggak cuma menyerah hanya karena trending topik, tapi juga kita harus punya kemampuan untuk bisa membuat konten yang bagus, yang positif untuk masyarakat. Dan disitulah seringkali muncul bagaimana kita juga memberi kesempatan kepada orang-orang yang tereliminasi selama ini. Orang-orang yang sulit untuk berbicara di media mainstream, itu selalu ada kesempatan. Tinggal bagaimana mengemas isunya aja, bagaimana mengemas materinya agar menarik dan relevan buat penonton. Paling kan di situ komprominya. Tetap kemasannya harus tetap relevan buat penonton. Kalau misalnya hari ini ada isu tentang corona, misalnya kan lagi heboh itu misalnya. Nah, misalnya orang-orang aktivis perempuan yang mungkin selama ini jarang terdengar, kenapa misalnya nggak main di isu tentang corona, tapi yang spesifik tentang keperempuannya, kemudian tawarkan ide itu ya kepada media. Artinya kan fact-nya ada, peristiwanya ada tentang corona, itu lagi yang menjadi isu. Kemudian orang-orang yang kelompok-kelompok yang ini tinggal bagaimana memanfaatkan peristiwa itu dengan mengemas isu-isunya sesuai dengan kepentingan mereka. Memang nggak gampang sih, karena nggak semua media juga yang bisa bersikap seperti itu. Untungnya di tempat saya, di CNN itu, mungkin promosi juga, masih banyak orang-orang yang idealis gitu ya, yang kita nggak selalu menghamba pada rating gitu ya, tidak selalu menghamba pada persoalan informasi yang muncul di ini, tapi kita juga selalu punya keinginan untuk bisa membuatkan konten-konten yang sehat, yang bisa menjadi panduan buat publik agar mereka bisa menemukan cara yang terbaik untuk corona ini misalnya, menuntun kepada hal-hal yang positif gitu ya. Jadi nggak melulu hal-hal yang negatif terus gitu. Nah, jadi ya kondisi seperti itulah. Jadi emang jadi PR yang besar buat media, tapi menurut saya ke depannya tetap harus optimis ya. Tadi Pak Laurentius di Papua tetap optimis gitu ya, dengan media online yang dia bikin, dengan keterbatasan dana, tapi mereka tetap semangat untuk bisa membuat konten yang baik. Mohon maaf kalau kurang memuaskan, itu dari saya, Mbak Astrid dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mas Iwan. Mungkin ada yang terakhir atau udah cukup, Mas, untuk menutup malam ini? Mas Iwan udah? Sudah, saya udah. Sudah? Okay. Mas Erik, kayaknya itu Mas Erik. Iya. Mungkin aku mau kasih ke Mbak Iko dulu kali ya, sebagai penanggap. Mungkin ada kata-kata terakhir, Mbak? Masih adakah Mbak Iko? Mbak Meta sudah hilang lagi soalnya. Oke, kalau tidak
Cukup kali ya. Oke, cukup kalau gitu. Udah hebat banget. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, Mbak Iko. Mungkin untuk sedikit aku rangkumkan pembicaraan kita yang tadi sangat panjang dan seru ini. Pada saat ini jurnalisme menghadapi beberapa tantangan, yaitu derasnya informasi di media sosial, yang mengutamakan kecepatan dan kurangnya skeptis jurnalisme terhadap data yang diberikan. Namun juga ada beberapa rekomendasi, seharusnya memang jurnalisme kembali ke dasar, yaitu sesuai dengan prosedurnya, meningkatkan mutu jurnalis sendiri, dan juga menjadikan jurnalisme sebagai fungsi pengawasan pemerintah. Beberapa rekomendasi ini juga tadi didukung dengan pelatihan untuk wartawan di lapangan dan juga mengadakan verifikasi data sebelum mengambil data dari media sosial maupun memberikannya kembali ke publik. Kurang lebih seperti itu. Dan silver lining yang tadi bisa kita dapatkan adalah media sosial harusnya tidak menjadi masalah untuk media mainstream. Namun sebaliknya, seharusnya media sosial bisa menjadi media yang baru untuk memberitakan data-data yang lebih akurat yang dinilai oleh baik dari jurnalis maupun dari publik. Seperti itu kurang lebih. Saya kembalikan lagi ke Mas Erik. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mbak Astri. Wah, Mbak Astri udah disimpulkan, udah dikasih saran, dan menarik sih diskusi malam ini. Saya nggak bisa, kayak udah ditambahkan semua, jadi saya cukup mendengar aja pemaparan Mas Ikhwan malam ini. Saya juga nggak ada experience ya di dalam satu kerja di media gitu, jadi mungkin saya melihatnya hanya di luar, Mas. Apa yang dikatakan Mas Insan tadi benar ya, hanya melihat oligarki, melihat kritik media seperti itu. Tapi ini banyak sekali masukan-masukan malam ini ya, terutama saya ngajar media tapi nggak pernah kerja di media. Tapi ini banyak masukan nih tentang Mas Iwan, tentang bagaimana dinamika di dalam dan segala macamnya. Ini udah hampir jam 11 ya tadi. Saya kira udah berjalan kurang lebih 3 jam.